Jika kamu sedang mendengarkan ini, berarti ada bagian dalam dirimu yang hanya ingin beristirahat sebentar, bukan dari pekerjaan, bukan dari orang lain, tapi dari suara di dalam kepala yang terlalu sering bertanya, "Kenapa hidup begini?" Jangan jawab pertanyaan itu dulu. Duduklah, atau tetaplah di posisimu sekarang. Tarik napas pelan, dan biarkan suara ini menemanimu sejenak saja. Bagian satu, kamu tidak salah karena mengeluh. Mengeluh tidak membuatmu buruk. Mengeluh tidak membuatmu lemah. Mengeluh hanya berarti kamu sudah terlalu lama kuat sendirian. Ada hari-hari di mana kamu bangun, bukan karena ingin hidup, tapi karena hidup tidak memberi pilihan lain. Dan di hari seperti itu, mengeluh adalah bahasa terakhir yang dimengerti oleh hatimu. Jika saat ini kamu merasa hidup seperti menekan dari segala arah, percayalah, banyak orang terlihat baik-baik saja, hanya karena mereka lebih pandai menyembunyikan lelahnya. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak aneh. Bagian 2, kenapa pikiran terus mengeluh? Pikiran manusia tidak diciptakan untuk damai, ia diciptakan untuk bertahan. Nah, itulah sebabnya, satu rasa sakit bisa mengalahkan 10 hal baik. Otakmu hanya sedang berkata, perhatikan ini, ada yang tidak beres. Masalahnya bukan pada keluhan pertama, masalahnya adalah ketika pikiran tidak pernah berhenti mengulangnya. Dan tanpa sadar, kamu mulai hidup di dalam cerita yang sama. Setiap hari, cerita tentang kurang, cerita tentang tidak adil, cerita tentang seharusnya, dan cerita itu melelahkan. Bagian 3, stoik. Kelelahan datang dari perlawanan. Stoikisme tidak meminta kamu kuat. Stoik hanya mengajarkan satu hal sederhana. Berhentilah berperang dengan sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Kita mengeluh bukan karena hidup keras. Kita mengeluh karena kita ingin hidup patuh. Padahal hidup tidak pernah berjanji akan sesuai rencana. Hujan tidak turun untuk mengganggumu. Kehilangan tidak datang untuk menghukummu. Yang menyakitkan bukan peristiwanya, melainkan penolakan batin terhadap kenyataan. Dan saat kamu berhenti menolak, energi yang tadinya habis untuk mengeluh mulai kembali ke tubuhmu. Bagian 4, ma'rifat. Keluhan adalah suara ego yang lelah. Di tingkat terdalam, keluhan bukan tentang keadaan. Keluhan adalah tentang ego yang merasa berhak. Aku sudah berusaha. Aku sudah sabar. Aku pantas dapat yang lebih baik. Ma'rifat tidak menolak kalimat itu. Ma'rifat hanya berbisik lembut. Hidup tidak sedang bernegosiasi dengan ego. Takdir tidak datang untuk menyenangkanmu. Takdir datang untuk membentukmu, dan pembentukan itu sering terasa seperti kehilangan, padahal ia sedang mengosongkan agar kamu bisa diisi dengan cara yang baru. Bagian 5, saat keluhan berhenti, kesadaran mulai. Ada satu momen sunyi yang jarang disadari manusia. Momen ketika kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari?" Di momen itu, keluhan tidak lagi relevan. Bukan karena hidup menjadi ringan, tapi karena hatimu tidak lagi melawan. Dan anehnya, disitulah ketenangan muncul. Bagian 6, hipnotik napas, lepaskan satu saja. Sekarang, tarik napas perlahan. Tidak perlu panjang, cukup sadar saat menghembuskan napas. Lepaskan satu keluhan kecil. Bukan semua, satu saja. Biarkan ia pergi, tanpa dianalisis, tanpa dilawan. Ulangi sekali lagi, tarik. Hembuskan, rasakan tubuhmu sedikit lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu berhenti menahannya terlalu erat. Bagian 7, kebenaran yang menenangkan. Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak rusak, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di bagian hidup yang tidak banyak orang ceritakan. Dan bagian ini penting. Jika hidup masih memintamu bernapas hari ini, berarti hidup belum selesai denganmu. Bagian 8, bersyukur yang dewasa. Bersyukur bukan tentang tersenyum saat sakit. Bersyukur adalah berkata jujur, "Ini berat, tapi aku masih bertahan." Dan itu sudah cukup. Ma'rifat mengajarkan, penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Stoik mengingatkan, kedamaian datang saat kamu berhenti menuntut hidup menjadi versi yang kamu inginkan. Bagian 9, saat ini kamu boleh berhenti sebentar. Tidak perlu memperbaiki apapun malam ini. Tidak ada perlu mengambil keputusan besar. Cukup izinkan dirimu untuk tidak mengeluh sebentar saja. Bukan karena keluhanmu salah, tapi karena kamu layak istirahat dari membawanya. Sekarang, tarik napas yang benar-benar baru. Bayangkan napas itu
membawa ruang, bukan jawaban. Hembuskan perlahan dan izinkan hidup menjadi apa adanya malam ini. Besok jika keluhan datang lagi, ingatlah, kamu tidak perlu melawannya. Cukup sadar dan bernapas, karena di setiap napas yang kamu sadari, ada hidup yang tidak lagi kamu keluhkan, melainkan kamu jalani. Dan disitulah, tanpa paksaan, tanpa drama, kamu berhenti mengeluh